Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan tentang tafsir surat Yasin dan kita lanjutkan pada ayat ke-45 ya. Bagi yang belum mengikuti silakan nonton rekamannya di YouTube ya. Kita lanjutkan pada ayat 45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qila lahumuttaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan apabila dikatakan kepada mereka, ittaqu, takutlah, ma baina aydikum, apa yang ada di depan kalian, wa ma khalfakum, dan apa yang di belakang kalian, la'allakum turhamun, semoga kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini nasihat ditujukan kepada orang-orang kafir ya. Ada yang mengatakan maksudnya ini mereka adalah orang-orang kafir Quraisy. Nasihat ditujukan kepada mereka jika dikatakan kepada mereka, takutlah apa yang ada di hadapan kalian dan apa yang di belakang kalian. Apa yang dimaksud dengan di depan kalian atau di belakang kalian? Maka ada beberapa pendapat di kalangan para ahli tafsir ya. Di antaranya ada yang mengatakan takutlah, seperti pendapat Al-Baghawi, beliau mengatakan rahimahullahu taala, takutlah kepada di depan kalian dari azab yang Allah siapkan di akhirat kelak, di alam barzah, di yaumul qiyamah ya. Hendaknya kalian takut karena kalian terjerumus dalam kesyirikan, dalam kemaksiatan, maka takutlah. Artinya berhentilah dari perbuatan-perbuatan kalian tersebut. Karena jika tidak, kalian akan diadab di depan kalian, itu adab yang menanti depan kalian berupa adab di alam barzakh dan juga adab di hari akhirat kelak. Wa ma khalfakum, maksudnya takutlah kalian dengan dunia. Maksudnya waspada, jangan terpedaya dengan dunia, jangan tertipu dengan dunia. Yang dunia tersebut mudbirah, akan meninggalkan kalian. Kenapa akhirat dikatakan dengan di depan dan dunia dikatakan di belakang? Karena akhirat itu kita menuju kepadanya. Sementara dunia dikatakan wa ma khalfakum, dan takutlah dengan apa yang di belakang kalian, karena dunia akan meninggalkan kalian. Kalau dunia akan meninggalkan kalian, maka jangan terpedaya. Kalian fokus pada yang di depan kalian, karena dunia semakin kalian tinggalkan, semakin hari semakin jauh dan akhirnya ditinggalkan secara total ketika kalian meninggal dunia. Maka jangan terpedaya dengan perkara-perkara yang akan kalian tinggalkan. Ini peringatan bagi mereka, dinasihatkan kepada mereka, dan juga peringatan bagi kita, karena banyak orang terpedaya dengan dunia, disangka bahwasanya dunia itu seakan-akan akan dia nikmati selama-lamanya. Padahal dunia tersebut setiap hari kita lewati semakin meninggalkan kita. Dia meninggalkan kita dan kita meninggalkan dia, dan akhirnya kita akan meninggalkan dunia tersebut secara total. Inilah kenapa diungkapkan oleh Allah dengan wa ma khalfakum. Takutlah dengan apa yang ada di belakang kalian, karena dunia itu mudbirah, meninggalkan kita, maka jangan terpedaya dengan dunia tersebut. Ini salah satu tafsiran disebutkan oleh Al-Baghawi. Tafsiran yang lain juga ditafsirkan dengan dosa, yaitu wa idza qila lahumuttaqu ma baina aydikum, jika dikatakan kepada mereka takutlah kalian atau bertakwalah kalian dari dosa-dosa yang mau kalian lakukan, wa ma khalfakum, dan dosa-dosa yang telah kalian lakukan. Jadi orang-orang kafir ini sudah melakukan banyak dosa dan mereka akan juga melakukan dosa-dosa yang lain. Maka diingatkan, waspada kalian. Sudah banyak dosa-dosa yang kalian lakukan, waspada, dan kalian akan melakukan dosa-dosa selanjutnya, menyiksa kaum muslimin di Mekah, menghina Al-Qur'an, menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertakwalah.
Ya, karena semua dosa yang kalian lakukan, baik yang telah lalu maupun yang akan datang, semua ada azabnya. Semua ada azabnya ya. Ini pendapat yang kedua ya. Pendapat yang ketiga, sebenarnya pendapat banyak, saya sampaikan sebagian aja. Pendapat yang ketiga yaitu wa idza qila lahumuttaqu ma baina aydikum, jika dikatakan kepada mereka, takutlah kalian kepada siksaan yang akan segera datang kepada kalian jika kalian menentang Nabi SAW. Kata para ulama maksudnya perang Badar. Hati-hati, kalian terus menghina Rasulullah SAW, menyiksa kaum muslimin di Mekah, akan datang azab yang di depan kalian. Wa ma khalfakum, maksudnya di belakang lagi masih jauh, maksudnya adalah azab di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Intinya ayat ini adalah peringatan yang disampaikan oleh kaum mukminin kepada orang-orang kafir, terutama orang kafir Quraisy yang mereka kufur kepada Allah, mereka terpedaya dengan dunia, mereka melakukan dosa tanpa ada rasa takut sama sekali, maka perlu diingatkan dan telah ditegakkan hujah kepada mereka. Dan jika dikatakan kepada mereka, takutlah apa yang di depan kalian maupun di belakang kalian, di sini ada namanya jawab syarat tapi tidak disebutkan. Ada namanya fi'il syarat, yaitu jika. Kalau bahasa Indonesia kan jika maka, makanya tidak disebutkan. Allah mengatakan jika mereka diperingatkan, makanya Allah tidak sebutkan, tapi sudah dipahami bahwasanya mereka pasti berpaling. Mau diingatkan begini begitu, mereka pasti berpaling. Ini adalah balaghah dalam Al-Qur'an. Terkadang tidak disebutkan tapi sudah dipahami bagi orang-orang yang pintar bahasa Arab, membaca mereka tahu maksudnya. Kalau diingatkan mereka berpaling, mereka cuek, mereka tidak memperdulikan. Mau diingatkan tentang bahaya dosa, diingat tentang bahaya azab, diingatkan tentang dunia menipu, mereka tidak peduli. Dan Allah mengatakan di sini la'allakum turhamun, semoga kalian dirahmati. Artinya kalau kalian menerima peringatan tersebut, kalian tidak terpedaya dengan dunia, kalian berhenti dari dosa-dosa kalian, kalian takut dengan azab akhirat, ini semua adalah sebab-sebab untuk kalian mendapatkan rahmat. Kalian mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu bahwasanya rahmat Allah itu banyak sebabnya. Kita semua ingin dapat rahmat Allah. Di antara sebab agar kita dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala berdasarkan tiga tafsir yang kita sebutkan tadi tentang ayat ini, di antaranya orang yang selalu khawatir dengan azab akhirat, ya, maka dia akan dapat rahmat. Rasa takut kepada Allah itu adalah ibadah tersendiri. Makanya ketika di akhirat, ketika penghuni surga saling ngobrol di antara mereka, ya, qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Kami dahulu di dunia ketika di tengah-tengah keluarga kami musyfiqin, kami dalam kondisi takut. Jadi rasa takut sendiri terhadap azab Allah, alam barzah, azab di hari kiamat kelak, itu sendiri ibadah. Bahkan disebutkan dalam Al-Qur'an sebab untuk masuk surga. Karena penghuni surga ketika saling berbicara tentang masa lalu mereka di dunia, mereka berkata, inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Kami dahulu di tengah keluarga kami dalam kondisi takut, dalam kondisi khawatir. Ini menunjukkan sifat orang mukmin. Di tengah-tengah mereka, kondisi seorang lelaki di tengah keluarga bersama istrinya, bersama anaknya, itu kondisi bahagia. Tetapi meskipun dia tertawa dengan istrinya, tertawa dengan anak, tetap rasa takut dengan akhirat selalu hadir dalam hatinya. Beda dengan orang-orang kafir. Ya, orang kafir ketika mereka di tengah keluarga mereka lupa. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yaitu mereka mengatakan innahu kana fi ahlihi kana masrura, innahu kana fi ahlihi masrura, innahu dhanna an la yahur. Orang kafir Allah sebutkan ketika di akhirat kelak, Allah sebutkan mereka masuk neraka. Kenapa? Innahu kana fi ahlihi masrura. Dia dulu waktu di dunia senang-senang di tengah keluarganya. Tidak terbetik tentang adanya alam barzah, tidak terbetik dalam dirinya ada azab hari kiamat, ada pertanggungjawaban. Sehingga ketika dia di tengah keluarganya, dia lupa itu semua. Inilah membuat dia sebab masuk neraka. Dari sini rasa takut dengan azab di alam barzah, rasa takut dengan azab di akhirat, rasa takut dari
dampak maksiat, itu semua ibadah. Itu semua adalah ibadah. Rasa takut sendiri adalah ibadah. Makanya ketika Rasulullah SAW sebutkan tentang seorang yang dia takut diazab, maka dia melakukan kesalahan, dia berwasiat kepada anak-anaknya, kata dia, idza mitu faharrikuni tsumma thanuni tsumma dzuruni fil yammi wa firrih. Kalau saya mati, bakar jasadku sampai hancur, sampai jadi arang, kemudian tumbuklah arangku tersebut sampai menjadi debu. Kalau jasadku sudah jadi debu, maka tebarkanlah di lautan dan juga di angin agar debuku berterbaran. Dia takut apa? Dia mengatakan la in qadarallah alayya la yu'adzibannani adzaban la yu'adzibuhu ahadan minal alamin. Kalau Allah mampu membangkitkan aku, maka Allah akan azab aku dengan azab yang sangat pedih. Karena dia takut dibangkitkan, takut diazab. Dia menyuruh anak-anaknya untuk membakar dia, untuk menebarkan debunya. Dia khawatir dia dibangkitkan karena dia tahu dia melakukan maksiat. Namun akhirnya Allah bangkitkan dia. Anaknya begitu dia meninggal, dibakar, dihancurkan, ditebarkan debunya. Kemudian Allah bangkitkan dia, kata Allah, ya ardu ijma'i ma fiki minhu. Wahai bumi, kumpulkan seluruh debu-debunya. Maka tiba-tiba dia hadir di hadapan Allah. Allah bertanya, ma hamalaka ala dzalik? Apa yang buat kau berwasiat untuk membakar dirimu? Ini melanggar syariat semuanya. Dia enggak ngerti mungkin. Maka dia mengatakan, khasyataka ya Rabb, karena takut kepada Engkau. Maka Allah ampuni dia. Maksud saya, rasa takut itu sendiri merupakan apa? Ibadah. Kita ibadah ada rasa takut, ada rasa berharap, ada rasa cinta. Ini namanya tiga amal qulub, ya, yang harus ada pada seorang mukmin. Seorang mukmin ada rasa berharapnya, berharap sama Allah. Seorang mukmin ada rasa takutnya kepada Allah. Ada seorang mukmin ada rasa cintanya kepada Allah, ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan selama ini di dunia. Rindu ingin ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya sebab seorang mendapatkan rahmat Allah adalah rasa takut. Makanya dalam ayat ini Allah mengatakan, ittaqu, jika dikatakan kepada mereka orang kafir, ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Takutlah kalian kepada adab di dunia, adab di akhirat. Takutlah kalian dari sebab dampak buruk dosa yang kalian lakukan. Takutlah kalian dari terpedaya dengan dunia. Supaya apa? La'allakum turhamun. Artinya kalau kalian takut, kalian dapat apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Jadi jangan lupa rasa takut sendiri itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya. Allah menyebutkan, wa ma ta'tihim min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Kata Allah, tidaklah datang kepada mereka satu ayat dari ayat-ayat Rabb mereka kecuali mereka berpaling. Ayat maksudnya dikatakan ayat adalah bahasa Arab, ayat artinya alamat, tanda. Tanda yang buat seorang bisa ingat. Allah memberikan kepada kita, kepada makhluknya ayat-ayat yang membuat mereka harusnya bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap nabi membawa ayat. Kalau istilah kita disebut dengan mukjizat, tapi istilah mukjizat itu istilah belakangan. Sebenarnya dalam Al-Qur'an tidak ada istilah mukjizat. Yang ada dalam Al-Qur'an istilahnya ayat. Ayat itu apa? Suatu bukti atau tanda yang membuat kalau orang melihat bisa beriman kepada Allah. Dan setiap nabi punya mukjizat, atau setiap nabi punya apa? Ayat. Suatu perkara yang menakjubkan, yang cukup membuat orang beriman bahwasanya Tuhan itu ada. Dan harus ditauhidkan kepada Tuhan tersebut. Di sini Allah mengatakan, Allah mencela mereka. Mereka ini selalu berpaling, ya. Diingatkan tidak mau beriman, ya. Kenapa? Karena kebiasaan mereka, kata Allah. Inilah kesimpulan kehidupan mereka, Abu Jahal dan teman-temannya. Abu Jahal, Abu Lahab, ya, Al-Walid bin Mughirah, dan yang lainnya, ya. Nadhr bin Harits, tokoh-tokoh Quraisy. Kata Allah, wa ma ta'tihim min ayatin. Tidak satu ayat pun yang datang kepada mereka. Ayat tersebut, ayat ada dua. Dalam ayat-ayat Allah ada dua. Pertama namanya al-ayat al-kauniyah, yaitu al-ayat kauniyah itu maksudnya alam. Di alam ini banyak hal-hal yang menunjukkan Tuhan itu satu. Tuhan itu ada dan Tuhan itu esa, ya. Banyak, ya, keserasian alam semesta, bagaimana matahari, rembulan, bintang-bintang pada orbitnya masing-masing,
bagaimana aturan-aturan alam ya, misalnya aturan hujan, banyak aturan-aturan yang kemudian ditemukan oleh para ilmuwan dengan rumus-rumus fisika, rumus gravitasi, rumus gaya. Ini semua berarti ada aturannya. Di dunia ini ada aturan banyak sekali. Yang menemukannya ahli apa? Fisikawan. Belum terkait dengan aturan-aturan terkait dengan biologi tentang masalah kelahiran, masalah pertemuan sperma dengan sel ovum misalnya, masalah semua ini sehingga dibentuklah suatu ilmu. Ilmu itu dibangun di atas keteraturan aturan yang ada di alam semesta ini. Ya, sehingga muncullah suatu ilmu. Aturan-aturan ini baik aturan kehidupan, aturan kerja, organ, semuanya ini ada yang ngatur. Tidak mungkin terjadi dengan apa? Sendirinya ya. Kalau terjadi dengan sendirinya, maka kemungkinannya apa? Probability-nya harusnya tidak 100%. Nah, harusnya kadang begini, kadang begini, kadang ini. Tapi kemungkinan 100%. Berulang-ulang dan tidak berubah-ubah berarti dia sudah baku. Aturan apa? Aturan baku. Ini disebut dengan sunnatullah. Disebut dengan apa? Sunnatullah. Itulah sunnatullah itu seharusnya cukup membuat seorang beriman bahwasanya alam semesta ini ada yang ngatur dan yang ngatur pasti satu. Kalau enggak satu pasti bertengkar, ribut, kadang-kadang matahari terbit dari timur, kadang dari barat. Kalau Tuhannya dua, maka akan terjadi perubahan-perubahan yang terus tidak tetap, peraturan-peraturan tersebut akan berubah. Ya, kadang-kadang sebulan 30 hari, kadang-kadang sebulan cuma 3 hari terus sudah pindah bulan berikutnya. Kalau Tuhannya apa? Banyak. Makanya saya pernah ketemu dengan seorang mu'alaf 3 tahun lalu dia i'tikaf di Masjid Duku Bima. Kemudian dia cerita dia masuk Islam. Masuk Islam kenapa? Karena saya pikir Ustaz, saya duduk merenung tapi saya pikir wah, kalau Tuhan 3 diskusi terus kapan jalan ini alam semesta dengan berbagai macam apa? Peraturan diskusi. 3 kan harus diskusi terus. Kayak kalau satu mutusin sendiri berarti kan apa namanya tidak adil ya. Diskusi terus namanya diskusi urusan banyak sekali ya. Ya. Sehingga dia Tuhan harus satu. Ini logika sederhana. Dia dapat hidayah kemudian dia masuk Islam. Jadi ayat-ayat yang buat seorang beriman bahwa Allah itu ada dan Allah itu esa itu banyak sekali. Dan dalam Al-Qur'an Allah sebutkan banyak sekali ya. Seperti contoh Allah mengatakan afara'aitum ma tumnun ya. Tidakkah kalian melihat bagaimana air mani yang kalian keluarkan? Enggak usah bicara jauh-jauh. Air mani laki-laki yang kalian keluarkan. Antum takhluqunahu am nahnul khaliqun? Kalian ciptakan air mani itu atau Allah yang ciptakan? Benar air mani tersebut keluar dari kemaluan kalian. Tapi siapa yang ciptakan? Allah. Buktinya apa? Hanya bisa muncul pada umur tertentu. Kalian tidak bisa mau umur 5 tahun sudah punya air mani, enggak bisa. Enggak bisa. Terus dia hanya bisa keluar dengan kadar tertentu. Dia tidak bisa keluar setiap saat. Siapa yang ngatur? Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian ciptakan bisa tiap saat kita mau keluar, enggak bisa. Ternyata kan ada aturannya. Makanya Allah mengatakan afara'aitum ma tumnun. Enggak usah lihat jauh-jauh dari dekat wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kalian banyak tanda-tanda kebesaran Allah. Lihat air mani yang kalian keluarkan. Apa kalian ciptakan air mani tersebut? Bukan. Allah yang ciptakan. Dia hanya bisa keluar pada umur tertentu, dia hanya bisa keluar pada waktu tertentu. Kemudian dengan kadar tertentu. Kemudian untuk menjadikan anak pun bukan aturan kalian. Ketika bertemu dengan ovum ini, maka jadi anak seperti ini. Fi suratin masya rakkabak. Terserah Allah bikin bentuk-bentuk apa, warna kulitnya bagaimana, kemampuan otaknya bagaimana, itu urusan Tuhan. Kalian bukan menciptakan air mani dan produksi dari air mani tersebut hasilnya pun bukan urusan kalian. Menunjukkan ada Tuhan di sana. Paham? Jadi banyak sekali dalil namanya al-ayat al-kauniyah yang menunjukkan Allah itu ada. Kemudian yang kedua al-ayat asy-syar'iyyah. Jadi ini sangat syariah maksudnya ayat-ayat Al-Qur'an. Itu namanya al-ayat asy-syar'iyyah. Dan itu banyak sekali yang menunjukkan bahwasanya Tuhan itu esa, Tuhan itu ada dan terutama orang-orang kafir yang mereka pakar bahasa Arab. Yang mereka pakar bahasa Arab, harusnya ayat-ayat yang Allah turunkan surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad dan surat-surat yang lainnya harusnya cukup membuat mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, namun mereka tidak beriman. Makanya di antara yang menakjubkan ayat-ayat kauniyah yang harus membuat orang beriman, justru sebagian orang menolak adanya Tuhan. Dan ini saya sampaikan dalam bahasan tentang masalah ateisme ya. Jadi sebagian fisikawan justru dengan melihat aturan-aturan alam, dia bilang kita tidak perlu Tuhan. Kesimpulan dia malah terbalik. Harusnya dia kesimpulan kalau ini teratur pasti ada yang mengaturnya. Dia malah berpendapat tidak perlu Tuhan. Alam sudah berjalan dengan sendiri, kita tidak perlu Tuhan untuk mengaturnya. Lah ini gimana ini? Seperti antum bisa baca Stephen Hawking ya, pakar fisika yang luar biasa. Ya, dia berbeda dengan
Albert Einstein. Albert Einstein malah beriman ada Tuhan, kalau dia malah beriman tidak ada Tuhan. Dan saya punya dulu ada kawan yang dia sempat mendalami fisika di luar negeri, S2 apa S3, dia cerita bahwasanya dosen-dosen mereka sebagiannya ateis. Aneh. Justru ketika sudah mereka sampai dengan bagaimana aturan alam semesta yang hebat, harusnya semakin percaya sama Tuhan, ini malah semakin tidak percaya. Ya namanya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini wa ma ta'tihi min ayatin. Jadi Allah mengatakan ini orang kafir Quraisy dinasihati bertakwa, mereka selalu enggak peduli. Kenapa? Karena itulah kebiasaan mereka. Tetapi meskipun mereka tidak peduli, ya, sawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, sama saja. Kau beri peringatan atau tidak beri peringatan, mereka tidak akan beriman, tetapi harus ditegakkan hujjah. Sehingga kaum mukminin tetap nasihati Abu Jahal, tetap nasihati Abu Lahab, tetap nasihati Walid bin Mughirah, tetap nasihati Nadhr bin Harith dan tokoh-tokoh kafir Quraisy meskipun mereka tidak bakalan apa? Beriman. Karena iqamatul hujjah, menegakkan hujjah harus disampaikan. Kalau mereka tidak beriman, mungkin anak-anak mereka beriman. Kalau mereka tidak beriman, mungkin tetangga mereka beriman. Meskipun Allah sampaikan mereka tidak bakalan beriman. Kenapa? Karena inilah kebiasaan mereka. Allah katakan wa ma ta'tihi min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Tidaklah satu ayat datang kepada mereka, baik ayat kauniyah berupa ayat alam semesta ataupun ayat syar'iyyah. Ayat syar'iyyah maksudnya Al-Qur'an, ya. Selalu mereka, kecuali mereka pasti berpaling. Nah, kita kaum muslimin jangan sampai seperti mereka. Kita berusaha, kita tentu di depan kita juga banyak ayat-ayat kauniyah. Ayat kauniyah bukan sekedar terkait dengan adanya Tuhan atau mengesahkan Tuhan, tapi untuk meningkatkan keimanan. Banyak kejadian-kejadian kita alami, kita lihat bencana alam. Kita sendiri yang kita hadapi dalam keseharian, ada ujian, ada nikmat, ada begini di luar kemampuan kita. Terkadang diberi nikmat di luar dari kemampuan kita. Tiba-tiba banyak hal yang kita alami, jangan kita hanya dilewati tanpa kita pedulikan, tapi kita renungkan tentang hal tersebut agar iman kita semakin apa? Bertambah. Lihat zaman sekarang betapa banyak terkena musibah, orang tidak mau kaitkan dengan dosa-dosa yang kita lakukan, enggak mau dia. Dia cuma kejadian alam, selesai. Oh, ini terjadi bencana alam dan tidak mau dikaitkan dengan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Seakan-akan bencana alam tersebut tidak ada hubungan sama sekali dengan apa? Dengan dosa manusia. Padahal Allah mengatakan dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di daratan di lautan akibat perbuatan apa? Manusia. Ya. Ma asabakum musibatin fa bima kasabat aydikum. Tidak ada musibah yang menimpa kalian kecuali akibat ulah perbuatan kalian. Semua kejadian dikaitkan dengan ini karena ada perubahan tabrakan lempengan bumi lah, ini karena inilah, karena anu. Iya benar itu sebab, tapi di balik sebab materi itu ada sebab yang lain. Ya. Jadi orang mati misalnya atau orang sakit, ya benar sakit ya karena begini kan. Tapi kenapa dia tertimpa itu, ada suatu sebab di balik itu. Ya, itu karena dosa-dosa yang kita lakukan. Maka kita sebagai seorang muslim jangan tanda-tanda yang Allah berikan depan kita biarkan lewat begitu saja tanpa kita renungkan. Seorang harus mengambil pelajaran dari apa yang di hadapan dia dan apa yang menimpa dirinya. Ya. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya nasihat lagi disampaikan kepada mereka. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah. Jika dikatakan kepada mereka, wahai orang-orang kafir Quraisy yang kaya raya ya. Abu Jahal kaya, Abu Lahab kaya, Al-Walid bin Mughirah apalagi kaya raya, Nadhr bin Harith kaya raya, dan mereka pembesar-pembesar Quraisy rata-rata orang kaya. Dan jika dikatakan kepada mereka anfiqu mimma razaqakumullah, berinfaklah dari sebagian yang Allah rezekikan kepada kalian. Dinasihati untuk berinfak. Qala alladziina kafaru, berkata orang kafir, lil ladziina amanu, kepada orang-orang yang beriman yang menasihati untuk berinfak, anut'imu man law yasha'allahu at'amah. Apakah kami memberi makan kepada orang yang kalau Allah kehendaki Allah yang kasih makan? Ngapain kita kasih makan? Allah kalau berkehendak kasih makan dia, Allah kasih makan. Ngapain sih kita kasih makan? In antum illa fi dhalalim mubin. Tidaklah kalian wahai para pemberi nasihat orang beriman, tidaklah kalian kecuali berada dalam kesesatan yang nyata. Ini nasihat yang kedua, di nasihat yang kita sampaikan pada kesempatan ini, itu orang beriman
mereka nasihati orang-orang kafir untuk berinfak. Berinfaklah, kalian punya harta banyak ya. Semua itu akan ada hisabnya, maka infakkanlah. Sebagian ulama seperti Al-Alusi yang disebutkan oleh Al-Alusi, saya tidak dapati dalam buku tafsir yang lain. Beliau menyebutkan kenapa disuruh berinfak? Karena infak itu yadfa'ul bala. Infak itu menolak bencana, menolak azab. Kalian ini bakalan diazab, untuk mengurangi azab kalian di dunia pun di akhirat, hendaknya kalian berinfak. Ya, kalian berinfak. Makanya di antara hal yang paling kuat menolak bala adalah berinfak, bersedekah. Bala di dunia, bala di alam barzakh, apalagi bala di akhirat ya. Apalagi bala di akhirat. Makanya dalam disebutkan di antara faedah agar terhindar dari kesudahan yang buruk, yaitu berbuat baik kepada orang lain. Kata Nabi SAW, "Sona'i'ul ma'ruf taqi masari as-su." Sona'i'ul ma'ruf taqi masari as-su. Berbuat baik kepada orang lain, di antaranya adalah bersedekah, berinfak, akan mencegah seorang dari kesudahan yang buruk. Makanya yang sebab seorang agar mendapatkan husnul khatimah, berbuat baik sama orang lain. Dan perbuatan baik sama orang lain yang paling mengena adalah kalau kita kasih harta sama dia. Senyum oke, senyum terus nggak pernah kasih duit juga nggak enak. Kita senyum sama orang, bantu orang oke, tapi kalau kita kasih pemberian, kasih makanan, kasih sedekah, itu pengaruhnya luar biasa. Ada kita berkorban dan dia merasa pengorbanan tersebut. Ya, jadi seorang berusaha berbuat baik sama orang lain agar dia terhindar dari kesudahan yang buruk. Makanya kenapa para sahabat menasihati Abu Jahal dan teman-temannya untuk berinfak, karena mereka akan terkena azab. Maka di antara sarana agar kalian tertolak dari bala ya, atau mengurangi bala kalian agar kalian beriman, maka berinfaklah. Ya, karena orang-orang kafir yang mereka akan dihisab oleh Allah. Bukan cuma orang beriman, mereka juga akan dihisab, dan setiap pelanggaran yang mereka lakukan akan menambah azab mereka. Makanya ketika dalam surat Al-Muddathir, kata penghuni surga kepada penghuni neraka, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang buat kalian masuk neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Maka ini mereka masuk neraka Saqar orang kafir. Mereka mengatakan, kenapa kami diazab? Qalu lam nakum minal musallin. Kami dulu tidak salat. Wa lam nakun nut'imul miskin. Kami dulu tidak memberi makan kepada fakir miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Kami dahulu bersama orang yang suka mencela Islam. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kami dulu mendustakan hari kebangkitan. Hatta atanal yaqin, sampai datang kematian bagi kami. Jadi 4 sebab mereka sebutkan membuat mereka semakin disiksa dalam neraka jahanam. Bukan cuma kekufuran, mereka orang kafir. Tapi mereka tidak mengatakan kami diazab gara-gara kafir. Bukan cuma itu aja. Ternyata mereka perinci. Kami diazab di neraka ini karena dosa-dosa secara terperinci. Di antaranya mendustakan hari apa? Kebangkitan, ini kekufuran. Di antaranya mencela Islam, juga kekufuran. Di antaranya tidak salat, di antaranya tidak memberi makan kepada fakir apa? Miskin. Makanya pendapat yang lebih kuat, yang dihisab bukan cuma orang beriman, orang kafir juga dihisab, karena di neraka juga berlevel-level. Di neraka juga berlevel-level, sehingga akan dihisab, sehingga diketahui akumulasi dosa yang dia lakukan seberapa banyak. Semakin banyak dia semakin sengsara di bawah. Maka di antaranya mereka meskipun kafir, mereka disuruh berinfak. Kalau tidak berinfak, mereka akan diazab juga gara-gara pelit tersebut. Di sini maka orang-orang beriman menasihati, anfiqu mimma razaqakumullah. Berinfaklah dari sebagian yang Allah rizkikan pada kalian. Kita tahu Abu Jahal dan teman-temannya mereka beriman kepada Allah. Sehingga diingatkan, apa harta yang kalian miliki wahai Abu Jahal, Abu Lahab, Nadhr bin Harith, Al-Walid bin Mughirah, ya, Utbah bin Rabi'ah dan yang lain-lainnya, ketahuilah wa Ubay bin Ka'ab, Ubay bin Khalaf, Umayyah bin Khalaf, tokoh-tokoh orang-orang kafir, rezeki yang ada pada kalian tersebut itu hanya titipan dari Allah. Jadi seorang ketika berinfak, jangan dia merasa mentang-mentang, jangan dia merasa lihat saya punya andil kepada Allah, dia malah merasa berbuat baik kepada Allah. Enggak, rezeki ente itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kamu cuma disuruh keluarkan sebagian, tidak seluruhnya. Ya, kalau seluruh harta diinfakkan kita enggak mampu ya. Karena rasa pelit kita besar. Tapi kalau sebagian harusnya bisa. Makanya anfiqu mimma
infakkanlah dari sebagian rizki yang Allah berikan kepada kalian. Ya. Berilah makan kepada fakir miskin. Maka apa jawaban orang-orang kafir tersebut? Qala alladziina kafaru. Berkatalah orang-orang kafir. Perhatikan di sini Allah tidak mengatakan ini Syekh Utsaimin mengisyaratkan hal ini rahimahullah taala. Allah tidak mengatakan qalu, mereka berkata. Tapi Allah mengatakan qala alladziina kafaru, berkatalah orang kafir. Allah munculkan sifatnya, berkatalah orang-orang kafir. Allah tidak mengatakan qalu, mereka berkata. Tapi Allah jelaskan mereka ini orang-orang kafir supaya diketahui bahwasanya sifat orang-orang kafir adalah tidak mau berinfak. Tidak mau berinfak. Kehidupan mereka dunia, ya. Mereka tidak pikir tentang apa? Akhirat. Kalau ada orang beriman pelit untuk berinfak, maka sungguhnya dia memiliki sifat orang-orang apa? Kafir. Kita tidak pungkiri sebagian orang kafir mereka berinfak, ya, sosial, humanisme dan yang lainnya. Ya, sebagian mereka, tapi mereka ketika berinfak pun sebagian mereka pikir tentang balasan dunia. Balasan apa? Dunia. Ada kawan punya bos non muslim orang kafir. Dia kumpulkan anak buahnya, bilang, "Nih ambil uang, berikan sama anak yatim. Ini ambil buat masjid." Jadi kalian berinfaklah masing-masing supaya perusahaan kita apa? Perusahaan kita tetap eksis. Jadi dan itu benar, orang-orang kafir yang berinfak, Allah akan beri balasan di dunia. Di akhirat enggak, tapi di dunia apa? Dapat. Di dunia dapat. Tapi intinya orang mukmin harusnya tidak pelit. Mungkin tidak tahu kalau antum coba ngobrol sama orang-orang kawan-kawan Islam yang tinggal di ini, artinya benar kita tidak mungkiri ada orang-orang kafir yang sosial, tapi banyak di antara mereka yang apa? Sangat pelit, ya. Teman-teman yang tinggal di negara kafir seperti tinggal di Australia, ada yang tinggal di Eropa, mereka cerita, "Ustaz, kita kalau lebaran kita buka makan makan gratis, orang kafir banyak yang datang dan mereka heran ada makan gratis." Mereka heran, kok ada makan gratis? Kata teman saya, di sini Ustaz, kalau kadang orang kafir pacaran, mereka pergi ke restoran nanti bayar sendiri-sendiri. Saya nggak tahu benar atau tidak, tapi dia cerita begitu, bayar sendiri-sendiri. Benar atau tidak? Benar, ya? Iya, bayar sendiri-sendiri. Bahkan jangankan pacaran, suami istri terkadang suami bayar sendiri, istri bayar apa? Sendiri. Masya Allah. Alhamdulillah untuk orang muslim ditraktir sama istri. Ditraktir sama suami. Ada teman saya cerita kemarin, saya ketemu dengan teman-teman tinggal di Belanda. Jadi benar itu, saat benar. Saya pernah diundang ulang tahun di zaman dulu, dia ulang tahun sama ada orang kafir yang ulang tahun. Dia bilang, "Udah ulang tahun ke rumah saya, minumnya bawa sendiri-sendiri, cuma sediain kue." Jadi datang bawa minuman sendiri, kuenya aja, kue ulang tahun yang dia apa? Sediain. Tentu tidak semua, sebagian mereka sosial, sebagian mereka, tapi intinya kekufuran pelit itu dibangun atas tidak beriman dengan hari apa? Akhirat. Karena kalau orang berinfak, dia harus beriman dengan hari akhirnya, ada balasannya. Kalau dia tidak beriman dengan akhirat, dia pasti pelit. Dia pasti pelit. Oleh karenanya Allah sebutkan sini orang-orang kafir itu pelit untuk apa? Berinfak. Maka jangan bersifat dengan sifat mereka. Ketika disuruh berinfak, memberi makan kepada fakir miskin, mereka berkata, qala alladziina kafaru alladziina amanu, berkatalah orang kafir kepada orang beriman yang menasihati mereka, "Anut'imu man law yasha Allahu at'ama." Apakah kami beri makan kepada orang miskin yang kalau Allah berkehendak Allah akan kasih makan mereka? Ini ada 3 tafsiran. Tafsiran pertama, mereka mengucapkan hal ini dalam rangka untuk mengejek, ya. Mereka berkata, ngapain kita kasih makan sama orang miskin? Allah yang tanggung jawab, itu kan makhluk Allah, bukan urusan kita. Kalau itu Allah ciptakan, ya Allah kasih makanlah, bukan kita. Ini pendapat pertama. Jadi mereka ngejek. Ngapain kita kasih makan mereka? Itu urusan Tuhan, Tuhan yang kasih makan, ngapain saya? Yang Yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, ya, mereka di antara tafsiran yaitu mereka
berdalil dengan takdir untuk maksiat yang mereka lakukan. Mereka berkata, ya kalau Allah takdirkan kita akan ngasih makan. Kalau Allah tidak takdirkan ya tidak dapat makan ya. Ini seperti perkataan orang-orang musyrik. Kenapa kalian berbuat syirik? Wa qala alladziina asyraku law syaa Allahu ma asyrakna. Berkata orang musyrik, seandainya Allah berkehendak kami tidak akan syirik. Tatkala kami berbuat syirik berarti sudah takdir kami berbuat apa? Syirik. Ini namanya berhujjah dengan takdir untuk maksiat. Ini tidak boleh dalam syariat. Seperti ketika ada seorang pelaku pencuri ditangkap. Kemudian ditanya, "Kenapa kau mencuri?" Sudah takdir. Kalau saya enggak ditakdirkan mencuri, saya tidak mencuri. Tapi Allah takdirkan saya mencuri, maka saya mencuri. Benar sudah takdir, tapi kamu juga akan dipotong tanganmu karena takdir. Jadi tidak boleh seorang berhujjah dengan takdir untuk maksiat. Kita semua takdir sudah tahu, tapi kan kita ada pilihan. Sebelum kita bermaksiat kita enggak tahu takdir kita. Kita mau maksiat, benar semua sudah dicatat Lauhul Mahfuz, tapi enggak boleh dijadikan dalil. Kenapa tidak boleh dijadikan dalil? Karena kita tidak dipaksa. Kita punya pilihan, kita bisa mikir, kita bisa milih, meskipun semuanya sudah tercatat. Tapi kita hanya boleh berhujjah dengan takdir kalau terkena musibah dalam rangka untuk kembali kepada Allah. Kita sudah, ya qadarullah dulu saya salah. Nah, itu kalau kita taubat boleh berdalil dengan apa? Takdir. Qadarullah kemarin saya salah, ya sudah saya minta ampun, saya minta maaf, ya. Itu enggak apa-apa. Seperti ketika Adam berdebat dengan Nabi Musa. Maka Adam berkata kepada Musa, "Ya Musa, apa kau mencela aku dengan suatu perkara yang Allah sudah takdirkan bahwa saya bakalan makan buah tersebut dan akan diturunkan di mana? Di bumi." Sehingga Adam menyampaikan ya kesalahan dia ngakui. Jadi seorang boleh mengucapkan qadarullah dalam rangka diantaranya penyesalan untuk bertobat kepada Allah. Adapun berdalil dengan takdir untuk membenarkan maksiat yang dia lakukan maka tidak boleh. Paham sini? Seperti ini mereka. Kata mereka, ya kalau Allah mentakdirkan saya untuk kasih makan, saya akan kasih makan. Buktinya Allah tidak takdirkan, ya pasti kasih makan ya. Atau pendapat yang ketiga, mereka mengatakan demikian ya, untuk memprotes takdir. Kenapa Allah jadikan mereka miskin seperti itu? Inilah tiga sisi yang ditafsirkan oleh para ulama tentang ketika mereka dinasihati untuk berinfak, kata mereka, ya, anutu'imu man law yasha Allahu at'amah. Apakah kita beri makan kepada fakir miskin yang Allah berkehendak Allah kasih makan mereka? Maka tadi tiga perkara yang kita sebutkan. Yang pertama mereka ngejek, ya ini kan makhluk Allah. Allah yang kasih makan bukan kita. Yang kedua ya kita tidak ditakdirkan kasih makan mereka. Kalau kita ditakdirkan kita bakal kasih makan mereka. Yang ketiga protes, ngapain Allah ciptakan dia miskin? Allah ngapain takdirkan dia miskin? Ini tiga hal ya. Tiga hal. Ada pembahasan tentang orang-orang ateis yang mereka jadi ateis gara-gara protes terhadap takdir, tapi pembahasannya bukan di sini. Baik, kita lanjutkan. Masih ada waktu ya? Kita sudah ngantuk. Kata mereka, setelah mereka protes terhadap takdir, mereka berkata, "In antum illa fi dhalalim mubin." Bahkan kalian itu benar-benar di atas tidak lain kecuali berada di atas kesesatan yang nyata. Ya, sesungguhnya kalian itu wahai orang-orang beriman tidak lain kecuali di atas kesesatan yang nyata. Sudah mereka kafir, sudah dinasihati, tidak menerima nasihat, berdalil dengan takdir, kemudian menvonis orang yang menasihati sebagai orang yang sesat. Dan itulah yang terjadi kepada sebagian kaum muslimin. Ya. Dia sudah menasihati malah dituduh yang tidak. Bilang inilah, dibilang anulah, dibilang inilah, dibilang anulah. Jadi yang salah dinasihati tidak terima, malah memberikan tuduhan yang buruk kepada yang menasihati. Dan itu biasa saja zaman dahulu juga sudah ada. Bayangkan sampai orang kafir Abu Jahal dan teman-temannya memberi kesimpulan tentang para sahabat, in antum illa fi dhalalim mubin. Tidaklah kalian wahai para sahabat kecuali di atas kesesatan. Bukan kesesatan doang, kesesatan yang nyata. Jadi parah itu. Ini sudah dialami oleh para anbiya, Nabi Nuh juga dikatakan demikian, ya. Bahwasanya engkau di atas kesesatan yang nyata dan seterusnya. Jadi sabar kalau kita misalnya berdakwah kemudian dituduh yang tidak. Dituduh inilah, dituduh anulah, diberi gelar yang macam-macam, sabar ya.
Sabar. Sejak dahulu sudah ada seperti itu ya. Ya, tapi sabar. Dengan kesabaran itulah para sahabat bisa berhasil. Nabi SAW pun demikian. Demikian juga dengan kesabaran tersebutlah sunnah bisa tersebar. Jangan cepat emosi, sabar aja. Jadi inilah nasihat yang disampaikan oleh orang beriman kepada orang kafir. Seakan-akan mereka berkata, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana nasihat kaum Nabi Musa kepada Qarun. Qarun kaya raya, maka mereka berkata, wa ahsin, berbuat baiklah. Kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu, berbuat baik kepada orang lain. Sebagaimana Allah kasih kamu rezeki, anfiqu mimma razaqakumullah, maka beri rezekilah kepada orang lain ya. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya. Allah berfirman, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Setelah mereka dinasihati 2 kali, dinasihati untuk bertakwa, takut kepada azab, mereka tidak dengar. Kemudian dinasihati untuk berinfak, mereka justru membalas dengan tuduhan, kalian yang sesat, bukan kami. Yang ketiga, setelah itu mereka malah menantang, kapan hari kiamat? Kapan azab? Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Mereka berkata, kapan janji yang kalian sebutkan? Adanya hari kiamat, adanya kebangkitan, adanya azab. Kalau kalian benar, mana janji tersebut? Kapan hari kiamat? Kapan hari kiamat? Kalau kalian di atas kebenaran. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhissimun. Tidaklah mereka menantikan kecuali hanyalah suara yang keras yang mengambil mereka sementara mereka dalam kondisi sedang berbantah-bantahan. Jadi Allah sebutkan bahwasanya akan datang hari tersebut, hari kiamat. Dan ketika hari kiamat datang, tidaklah datang kecuali kepada orang-orang syirarul khalq, orang-orang yang paling buruk. Datang dalam hadis yang sahih bahwasanya sebelum hari kiamat akan datang angin yang mengenai orang-orang yang beriman. Kemudian orang beriman tersebut akan meninggal dunia. Semua orang beriman akan meninggal dunia. Sehingga tidak tersisa di atas muka bumi kecuali orang-orang yang paling buruk, syirarul khalq, orang-orang yang paling buruk. Ya, di kondisi tersebut sudah tidak disebut salat, orang tidak ada yang salat. Di saat-saat tersebut sebelum hari kiamat tidak ada lagi yang beribadah kepada Allah. Sampai-sampai tidak ada lagi yang haji, tidak ada yang umrah. Sampai-sampai Ka'bah dihancurkan oleh seorang Habasyi, seorang yang hitam dalam kondisi kurus dari Habasyah. Kakinya bengkok, sendirian dia hancurkan Ka'bah. Dan tidak ada yang membela karena Ka'bah sudah tidak dihargai sehingga ketika dihancurkan Allah biarkan saja. Sehingga tersisa orang-orang yang sangat buruk. Mereka lagi sibuk-sibuk, tiba-tiba terdengar suara tiupan sangkakala, kemudian mereka meninggal dunia. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Au ta'tiyahumus sa'atu baghtatan wa hum la yash'urun." Atau datang kepada mereka hari kiamat dengan tiba-tiba dan mereka tidak sadar. Jadi hari kiamat itu datang tiba-tiba. Benar hari kiamat datang hari Jumat, tapi kapannya, tahun berapa, di siang hari atau pagi hari, enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu, tapi dia akan datang dengan tiba-tiba. Makanya Allah sebutkan, "Ma yanzuruna illa sayhatan wahidah." Mereka tidak menantikan kecuali hanyalah satu suara, cukup untuk membuat orang semua mati, satu suara. Ta'khudhuhum, tiba-tiba suara tersebut menghabisi mereka. Wa hum yakhissimun, mereka sedang berbantah-bantahan. Disebut dalam sebagian riwayat, hari kiamat terjadi ketika ada terjadi jual beli, ada lagi tawar-menawar, tiba-tiba meninggal dunia. Tapi di antara kondisi buruk lagi bantah-bantahan, tahu apa? Hari kiamat. Kenapa Allah sebutkan satu kondisi? Padahal kondisi ketika datang hari kiamat, kondisi orang macam-macam. Tapi Allah sebutkan dalam Al-Quran ini, mereka sedang berbantah-bantahan. Artinya mereka ini umat yang sangat buruk. Sehingga banyak di antara mereka sering berbantah-bantahan nanti di hari menjelang hari kiamat. Kemudian tiba-tiba datang hari kiamat, mereka sedang yakhissimun ayatakhasamun. Masih sedang berbantah-bantahan, tiba-tiba datang hari kiamat. Dan itu mudah bagi Allah, cuma satu tiupan. Dan bukankah Allah pernah membinasakan suatu kaum dengan satu tiupan seperti kaum Tsamud? Fa akhadhathumus sayhah. Tiba-tiba datang suara yang keras, mereka mati. Gara-gara suara. Ada yang dibinasakan dengan angin seperti kaum 'Ad, ada yang dibinasakan dengan suara doang. Atau suara kayak apa tahu-tahu mati.
Tentu suara yang sangat mengerikan yang buat menembus ke jantung sampai orang meninggal dunia. Saya waktu gempa di mana? Di Lombok saya ke sana. Kemudian saya ngobrol sama teman-teman yang mereka tinggal dekat Gunung Rinjani. Mereka cerita Ustaz waktu mau gempa dengar suara seakan-akan gunung itu meletus, rasa takut luar biasa mereka rasakan. Jadi gempa itu bukan cuma gempa dua, ada suara yang mereka dengar. Digambarkan seakan-akan Gunung Rinjani mau meletus, ketakutan luar biasa. Itu sih bikin orang takut ya. Kita dengar suara guntur aja menggelegar kita, bisa boleh berulang-ulang kita takut. Ya, manusia itu lemah. Ya, apalagi sangkakala, suara yang sangat dahsyat. Tiba-tiba orang semua mati. Di antara mereka ada yang masih saling berbantah-bantahan, tiba-tiba meninggal karena suara tersebut. Allah menyebutkan, "Fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahli yarji'un." Ketika datang tiupan sangkakala, mereka tidak sempat untuk saling memberi wasiat dan mereka tidak sempat pulang ke rumah. Tiba-tiba enggak sempat, ayo dengar tahu langsung meninggal. Tidak sempat kasih wasiat. Tidak sempat bilang ayo bertobat enggak sempat. Apalagi tulis wasiat. Kita di dunia banyak orang mau meninggal masih ada tanda-tandanya, meninggal panggil wasiat sama anak-anak. Masih ada napas terakhir bisa tulis sesuatu, bisa pesan suara. Ini mereka nanti hari kiamat tidak sempat melakukan itu semua. Tidak usah hari kiamat, zaman sekarang saja di antara tanda-tanda hari kiamat banyaknya apa? Mautul faj'ah. Meninggal dengan tiba-tiba banyak. Tiba-tiba serangan jantung, tiba-tiba ketabrak mobil, enggak sempat wasiat. Enggak sempat bikin apa, enggak sempat pulang ke rumah, enggak sempat wasiat, atau mati tiba-tiba, entah ada yang tembak, entah meledak pesawatnya, entah pesawatnya jatuh, entah tiba-tiba serangan jantung, macam-macam. Tiba-tiba tidak sempat berwasiat sama sekali. Itu di dunia. Apalagi nanti menjelang hari kiamat ketika tiup sangkakala, fala yastati'una tausiyah. Kata Allah kalau sudah datang tiba-tiba enggak sempat tulis wasiat. Di antara tafsir para ulama tidak sempat saling menasihati, tobat kepada Allah, enggak sempat mau tobat, enggak sempat. Tahu apa? Mati. Wala ila ahlihim yarji'un. Tidak bisa pulang ke rumah. Ketemu anak-anak dulu, ketemu istri dulu sebelum mati. Kemudian kita lanjutkan Allah Subhanahu wa taala, wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Dan ditiupkanlah sangkakala yang kedua. Tadi yang pertama orang mati semua. Antara nafkhatain arbaun, di antara tiupan pertama, tiupan kedua ada 40. Entah 40 hari, entah 40 bulan, entah 40 tahun. Sebagian ulama sebagian sahabat ya menafsirkan ketika ditiupkan sangkakala pertama, maka yang penghuni bumi semuanya dimatikan, yang sudah mati ditidurkan selama proses 2 tiupan tersebut. Ini pendapat, ada yang mengatakan mereka dibuat tidur, nanti akan kita sampaikan ya. Intinya wa nufikha fis suri, pada tiupan yang kedua ini untuk membangkitkan. Di sini Allah menggunakan wa nufikha dengan fiil madhi atau past tense, padahal terjadinya di kemudian hari. Allah tidak mengatakan lalu malaikat sedang akan meniupkan, tapi Allah mengatakan ketika ditiupkan. Ya, digunakan fiil madhi, past tense bukan present tense. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwasanya pasti terjadi. Ini metode dalam Al-Qur'an. Terkadang Allah menyebutkan masa depan dengan fiil past tense, dengan masa lalu, untuk menunjukkan pasti terjadi, bahkan seakan-akan sudah terjadi padahal belum. Wa nufikha fis sur, dan ditiupkan di sangkakala oleh malaikat Israfil ya. Fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Tiba-tiba mereka keluar dari kuburan dan mereka pergi menuju roh mereka. Yansilun nasal artinya al-masyu bi sur'ah. Mereka jalan dengan cepat menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu bangkit dari kuburan bingung. Ka'annahum jaradun muntashir. Dalam Al-Qur'an dalam ayat yang kata Allah, mereka dikeluarkan seperti jarad, seperti belalang yang bertaburan, bingung mau kemana. Bingung. Sampai nanti ada suara yang mengarahkan mereka. Ya. Tapi bangun bingung, dahsyat hari kiamat, bergerak dengan cepat ya. Fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Mereka kemudian berjalan dengan cepat menuju Rabb mereka. Ini tiupan sangkakala yang kedua. Kemudian Allah berfirman, qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Kemudian mereka berkata, celaka kita. Siapa yang bangkitkan kita dari tidur kita? Dari tidur kita ini. Di sini ada dua pendapat.
Mereka mengatakan siapa yang bangun dari tidur kita? Ada yang mengatakan pendapat pertama yang tadi saya singgung, pendapat sebagian salaf dari sebagian sahabat menafsirkan ini tidak ada hadis yang sahih, tapi pendapat sebagian salaf sebagian disebutkan dalam buku-buku tafsir. Mereka mengatakan ketika tiupan sangkakala pertama, apa yang terjadi? Yang hidup di muka bumi, syirarul khalq, orang yang paling buruk dimatikan oleh Allah. Yang sudah mati di alam barzah ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara dua tiupan tersebut terjadi proses pengembalian jasad manusia. Allah turunkan hujan seperti air mani, kemudian mengenai sisa tubuh yang ada, kemudian mulai tumbuh. Kemudian ditiupkan sangkakala yang kedua, tiba-tiba ruh digabungkan dengan apa? Jasad. Nah, proses di antara sangkakala pertama sangkakala kedua, sebagian ulama, sebagian sahabat menafsirkan orang yang sudah mati ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ditiupkan sangkakala kedua, dia kaget. Siapa yang bangkitkan kami dari tidur? Ya, karena selama tiupan sangkakala pertama dan kedua ditidurkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Paham? Ini tafsiran pertama. Sehingga ketika dia bangkit dia bilang man ba'atsana mim marqadina hadza. Siapa yang bangkitkan kita dari tidur kita? Pendapat yang kedua, dan ini pendapat banyak ulama ya, bahwasanya mereka mengatakan alam barzah yang mereka alami sekarang ini, ketika mereka bangkit mereka melihat kedahsyatan yang luar biasa. Mereka menganggap apa yang mereka lalui di alam barzah seperti hanya tidur, hanya tidak ada bandingannya dengan dahsyatnya hari kiamat. Ini tafsiran kedua. Dua-duanya ada para ulama yang berpendapat dengan pendapat demikian. Siapa yang mengingatkan kami dari tidur kami? Hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Ini adalah apa yang Allah janjikan dan sungguh para rasul telah benar. Siapa yang mengucapkan ini? Dua pendapat juga. Ada yang mengatakan ini perkataan orang-orang beriman yang mereka dibangkitkan bersama mereka. Mereka bilang, ya sudah, ini memang sudah Allah janjikan. Allah yang Maha Pengasih sudah janjikan kita bahwasanya kita akan dibangkitkan. Sementara mereka, celaka kita. Orang beriman tidak mengucapkan demikian. Mereka mengatakan, mereka tenang, mereka mengatakan sudah janji Allah dan sudah benar para rasul. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, ini perkataan mereka sendiri di antara mereka orang kafir. Mereka menyesal. Lah ini kan Nabi pernah bilang kita akan dibangkitkan. Ya ini Rasul juga benar. Tapi mereka menyesal di saat tidak bermanfaat penyesalan. Ketika di hari dibangkitkan. Saya ulangi dua pendapat. Pendapat pertama, orang beriman yang mengatakan, lah ini memang kita sudah tahu memang di dunia kita bakalan dibangkitkan. Pendapat yang kedua, mereka menyesal dan mereka mengatakan, ya ini sudah benar sungguh Rasulullah dulu benar. Tapi penyesalan mereka tersebut tidak bermanfaat karena penyesalan di hari kiamat yang sudah tidak ada faedahnya. Kemudian Allah berfirman, ya. Lihat di sini ada faedah disampaikan. Jadi orang beriman pendapat yang pertama, hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Hari kebangkitan ini adalah apa yang telah dijanjikan oleh Ar-Rahman. Kenapa mereka sebut nama Ar-Rahman? Ar-Rahman Maha Penyayang karena mereka sangat membutuhkan kasih sayang Allah di hari apa? Kiamat. Dan Syekh Sa'di punya penjelasan ini sangat hebat. Dia mengatakan intinya, bukankah dalam hadis Allah menciptakan 100 rahmat. Yang baru diturunkan di dunia baru 1 rahmat. Allah sisakan 99 di akhirat. Maka rahmat Allah akan banyak di hari kiamat kelak dan itu yang diharapkan oleh orang beriman. Sehingga ketika mereka menyampaikan kepada orang kafir, mereka menggunakan nama Allah Ar-Rahman. Hadza ma wa'adar rahman. Inilah yang Ar-Rahman telah janjikan. Mereka berharap setelah ini mereka akan dapatkan rahmat karena banyak hal yang dahsyat yang akan mereka jalani. Matahari akan turun, mereka akan dalam kondisi telanjang, kemudian mereka akan dikumpulkan, mereka akan dihisab, akan disidang. Ini semua butuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan ditimbang, mereka akan lewat sirat sehingga mereka bertafaul, mereka berharap kasih sayang Allah mengenai mereka pada hari kiamat kelak. Mereka ingin ditutup aibnya, banyak hal butuh rahmat Allah pada hari tersebut. Itulah sehingga mereka menggunakan hadza ma wa'adar rahman. Inilah hari kiamat ini sudah dijanjikan oleh Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Baik, ayat terakhir kata Allah Subhanahu wa taala, "In kanat illa sayhatan wahidah fa idahum jami'un ladaina muhdharun." Itu hanya sekedar satu tiupan saja. Untuk bagikan mereka mudah, tidak susah-susah. Allah Maha Kuasa. Tiupan pertama semua mati, tiupan kedua semuanya bangkit mudah. Fa idahum jami'un ladaina muhdharun, tiba-tiba seluruhnya hadir di hadapan Allah. Isyarat bahwasanya ada namanya hari Allah datang untuk menyidang mereka karena dihadirkan di hadapan Allah. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Maka datanglah Rabbmu
dan malaikat mengiringi bersaf-saf. Allah datang buat apa? Untuk menyidang. Kata Allah, fa idahum jami'ul ladaina muhdharun. Tiba-tiba mereka seluruhnya dihadirkan di hadapan Allah. Kata Allah, fal yauma la tuzlamu nafsun syai'a wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Maka pada hari ini tidak ada satu jiwa pun yang akan dizalimi dan kalian tidak akan dibalas kecuali apa yang pernah kalian kerjakan. Allah tidak akan menzalimi satu jiwa pun. Tidak ada maksiat yang ditambah-tambahin oleh Allah dan tidak ada kebaikan yang dikurang-kurangi oleh Allah. Kata Allah, "May ya'mal minas solihati wa huwa mu'min, fala yakhafu dzulman wala hadma." Barang siapa yang beriman tidak perlu dia takuti kezaliman dan dia tidak perlu ditakuti dikurangi. Jadi tidak ada yang dizalimi. Seorang dibangkitkan kalau dia maksiatnya segitu-segitu, Allah tidak akan tambah. Kalau dia punya kebaikan tidak akan dikurangi kebaikannya. Semuanya dengan keadilan. Semuanya dengan keadilan pada hari pembalasan tersebut. Kata Allah, wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Dan kalian tidak dibalas kecuali berdasarkan apa yang kalian kerjakan. Baik. Ini yang saya sampaikan. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan sebut tentang kenikmatan surga. Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Mulai ayat tersebut tentang bagaimana penghuni surga yang disibukkan dengan kenikmatan pada hari kiamat kelak. Demikian wallahu taala alam bisawab. Demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.